Baik, saya Abel Pascal dan teman-teman saya kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Adgentes. Di sini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab dan dibahas oleh teman-teman saya. Pertanyaan yang pertama, siapa yang menulis dokumen tersebut? Pertanyaan kedua, kapan dokumen tersebut ditulis? Pertanyaan ketiga, di mana dokumen tersebut dituliskan? Pertanyaan yang keempat, mengapa dokumen tersebut dituliskan? Dan pertanyaan yang kelima, apa saja gagasan utama atau isu utama yang disampaikan dokumen tersebut? Dan selanjutnya masuk pada pertanyaan pertama yang akan dijawab dan dibahas oleh teman saya Mayang. Siapa yang menulis dokumen tersebut? Dokumen ini disetujui oleh para uskup dalam sebuah pemungutan suara 2394 berbanding 5 dan diresmikan oleh Paus Paulus VI pada 18 November 1965. Akan membahas kapan dokumen Adgentes ditulis. Dokumen Adgentes ditulis pada tanggal 18 November tahun 1965 dan dikeluarkan atau dicetakkan pertama pada bulan Mei tahun 1991. Nah, pertanyaan ketiga, di mana dokumen tersebut dituliskan? Dokumen tersebut dituliskan di Roma, Vatikan. Vatikan itu sendiri merupakan sebuah enklave yang berada dalam wilayah kota Roma di Italia. Apa saja gagasan utama atau isu utama yang disampaikan dokumen tersebut? Adgentes memfokuskan pada faktor-faktor yang terlibat dalam karya misi. Dokumen ini memutuskan tidak memaksakan kebudayaan yang sama untuk setiap tempat di mana gereja mengirimkan misi, melainkan mendorong para misionaris untuk hidup bersama dengan masyarakat kemana mereka diutus, menyerap cara hidup dan kebudayaan mereka. Konsili menyatakan pula bahwa gereja melarang keras jangan sampai ada orang yang dipaksa atau dengan siasat yang tidak pada tempatnya, dibujuk atau dipikat untuk memeluk agama Kristen. Bahkan lebih lanjut menjelaskan agar hendaknya alasan-alasan untuk bertobat diselidiki dan perlu dijernihkan. Adgentes 13 juga didorong untuk melakukan kerjasama karya misi melalui perwakilan-perwakilan serta kerjasama dengan kelompok-kelompok dan organisasi lainnya di dalam tubuh gereja Katolik maupun dengan denominasi lainnya. Adgentes 35-41. Ya, jadi saya akan menjelaskan apa yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Konsili menyatakan pula bahwa gereja melarang keras jangan sampai ada orang yang dipaksa atau dengan siasat yang tidak pada tempatnya, dibujuk atau dipikat untuk memeluk agama Kristen. Jadi, untuk memeluk agama Kristen itu bukan dipeluk ya, bukan dipeluk. Untuk memeluk agama Kristen itu tidak ada yang namanya unsur paksaan atau unsur apa ya istilahnya tuh ya seperti itu. Lanjut, bahkan lebih lanjut menjelaskan agar hendaknya alasan-alasan untuk bertobat diselidiki dan bila perlu dijernihkan. Hal ini juga perlu ada dorongan untuk melakukan kerjasama karya misi melalui perwakilan-perwakilan serta kerjasama dengan kelompok-kelompok dan organisasi lainnya di dalam tubuh gereja Katolik maupun dengan denominasi lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari terima kasih.